وهدايته وعنايته وتوفيقه ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا ومرشدنا ثم خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Nah, jawab. Ada belum dapat? Ada lagi sisa? Habis? Udah habis. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa sallim. Allah 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 ma lana mawla siwa Allah. Allah Allah Allah, Allah, Allah,
تعلم كيف حالي يا إلهي ومالكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي الله 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 ما لنا مولى سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم عليه. Ini jawar nggak boleh nggak datang. Nah, jadi kan kalau jawar nggak datang nggak dibaca ini. Jadi mesti datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhihi kulluha minal aqwan. Dan ini seluruhnya merupakan aqwan. Aqwan itu makhluk, masih alam. Kalau berpindah dari aqwan kepada aqwan berarti berputar-putar ke situ-situ aja. Tujuan kita tuh dari makhluk kepada makhluk. Ar-rahil min kaunin ila kaunin. Berputar, bergerak, berjalan dari kaun kepada kaun. Ini kalau seperti ini wa hadhihi kullaha minal aqwan. Ini masih aqwan. Tujuan hidup kita itu masih makhluk. Batallah apa yang kita bilang ilahi anta maksudi. Tak betul itu. Ya Tuhan kau yang ku maksud. Sebetulnya bukan Allah ini maksud, kaun alamnya yang dimaksud. Berpindah-pindah dari situ ke situ. Seperti kuda penggilingan. Kuda penggiling itu digiling. Kan dia nyorong tuh. Untuk giling apa? Kan disorongnya, putar mesin itu kan. Dia yang nyorong. Putar. Startnya dari sini macam tawaf lah. Kayak tawaf. Dari situ startnya balik lagi ke situ lagi. Muter lagi, balik lagi ke situ. Ini namanya kuda penggilingan. Kayak tawaf tuh lah. Gak pindah-pindah di situ lagi. Dari situ awal perjalanan, di situ pula akhir perjalanan. Akhir perjalanan itulah awal perjalanan. Dari makhluk kepada makhluk, dari alam kepada alam. Kapan sampainya ke Tuhan? Kita bilang juga la ilahi anta maksudi. Ya Allah, kaulah tujuan hidupku. Sementara yang kita tuju sebetulnya bukan Allah, tapi masih makhluk. Apa misalnya? Dengan kita melakukan aktivitas kehidupan di atas dunia ini, yang kita tuju apa? Yang kita inginkan apa? Pangkat, jabatan, harta, kemewahan, ketenaran, kemasyhuran, dan sejenis-jenis. Semua itu kan masih alam. Nah, jadi kalau masih itulah tujuan hidup kita, jadi berputar-putar dari alam ke alam, alam ke alam, sampai kepada Tuhannya bila sampai mati tak sampai-sampai kepada Allah, rugilah kita. Nah, jadi wahadhi kulluha minal aqwan. Wal aqwan kulluha mutasawiyah fi kauniha aghyaron. Aqwan, alam-alam ini semua seluruhnya sama tentang keberadaan dia sebagai aghyar. Apa itu aghyar? Sesuatu yang menghijab, mendinding hati kita kepada
Allah. Itu akhyar. Sesuatu yang mendinding hati kita kepada Allah, sehingga hati itu tak bisa memandang kepada wujudnya Allah Ta'ala, itu disebut dengan aghyar. Seandainya aghyar ini tersingkap dari hati kita, maka nyatalah, terang benderanglah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak kitalah wujud Allah, dalam artian bukan hakikat zatnya, akan terlihat oleh kita Allah yang qadir, Allah yang bersifat kuasa. Nggak nampak lagi kita kuasa selain Allah. Nggak nampak kita lagi iradat selain iradatnya Allah. Nggak nampak kita lagi ilmu selain ilmunya Allah. Yang nampak serba kembali kepada Allah. Allah, 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 Allah. Melihat seluruh alam ini, yang tampak oleh kita bukan semata-mata wujudnya alam, tapi yang kelihatan adalah Allah. Allah yang maha berilmu, Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha berkehendak, Allah yang maha sempurna dan seterusnya. Nah, itu lebih ngecas di hati kita daripada casnya pandangan mata. Pandangan batin kita itu lebih terang dari pandangan mata kita. Pandangan mata kita melihat wujudnya alam ini dibandingkan dengan pandangan batin kita melihat yang mewujudkan alam ini, lebih nyata yang pandangan batin. Tapi kalau masih lebih nyata lagi pandangan mata kita, masih lebih nyata mata kita memandang yang wujud lahiriah alam ini daripada mata batin kita memandang kepada yang menciptakan alam, berarti alam ini mendinding kita dari Allah. Berarti alam ini jadi akhyar buat kita. Nah, terdidik kita. Enggak nampak oleh mata hati kita lagi wujud Allah. Padahal mana lebih nyata, wujudnya Allah atau wujudnya alam? Seharusnya wujudnya siapa? Wujudnya Allah. Alam ini enggak akan ada jika tidak diwujudkan Allah. Betapa pula alam ini lebih nyata daripada wujudnya Allah. Tapi karena hati kita sudah terdinding oleh akhyar tadi, maka tak nampak remang-remang terakhir wujud Allah itu nyata di mata kepala kita wujudnya alam ini. Nah, salah satu yang membuat kita menjadikan alam ini akhyar ketika tujuan kita itu alam. Orientasi kita berpikir, orientasi niat hati kita semata-mata kepada alam ini, maka itulah menjadi pendinding kita untuk sehingga tidak nyata wujud Allah di hati kita. Nah, itunya dia itu. Tapi kalau sudah betul ilahi anta maksudi warido kamatlubi, kok udah betul itu, bukan cuma di mulut, tapi memang betul itulah di hati kita yang sesungguhnya nyata itu wujud Allah. Maka wujud alam ini hanya seperti bayang-bayang. Wujuduhu ka'adami. Dibilang tak ada, nampak oleh pandangan mata. Tapi dibilang dia ada, hakikatnya dia tak ada ketika hati memandang kepada Allah. Tak akan ada kau alam kalau tidak diadakan Allah. Hakikat menggerakkan kau pun alam itu Allah. Kau itu tak berdaya apa-apa alam. Yang menguasai kau, yang menggerakkan kau dan seterusnya itu Allah. Maka sesungguhnya lebih nyata Allah yang menjadikan, menciptakan, mengatur, menggerakkan kau daripada kau sendiri. Nah, itu kalau sudah menyelam ke dalam. Kalau sudah menyelam ke dalam batin. Nah, makanya yang dilihat oleh pandangan mata itu menjadi remang-remang. Yang nyata adalah pandangan batin dari sebuah keyakinan yang shawab, yang benar. Nah, tapi kalau kecenderungan yang di dalam itu keluar, kecenderungan yang di dalam, maksudnya yang batin itu keluar dia, sehingga mata lebih dominan daripada mata hati, maka yang mata hati itu menjadi remang-remang. Maka menjadi lebih nyatalah wujud yang lahir yang dipandang oleh mata yang lahir daripada wujud yang hakiki yang dipandang oleh batin kita. Nah, jadi tepiskan sebagainya itu. Jangan jadikan alam ini sebagai tujuan. Jangan jadikan alam ini sebagai niatan.
Jangan jadikan alam ini sebagai maksud. Tepiskan semua itu. Yang ku maksud tuh engkau ya Allah. Sampai tempo hari disampaikan seorang waliullah lah sangka baik kita. Kalau seandainya aku disuruh pilih sama Allah surga firdausnya atau sholat 2 rakaat, ku pilih sholat 2 rakaat daripada surga firdausnya Allah. Andai Allah memilihkan sama aku, hai Polan, kau milih mana? Surga firdausku atau sholat 2 rakaat untukku? Niscaya aku akan memilih 2 rakaat sholat daripada surga firdausnya Allah. Kenapa? Kalau surga itu bahagian diriku, bahagian untukku, sementara sholat itu sesuatu yang kupersembahkan buat Tuhanku. Sesuatu yang kupersembahkan buat Tuhanku itu lebih utama daripada sesuatu yang dibahagikan untuk aku. Masya Allah. Kalau kita milih yang mana? Milih surga ya? Mana Pak Syarul? Kalau disuruh Tuhan milih lah surga lah ya Allah. Nah inilah makanya beda sudut pandang. Beda sudut pandang. Baik, kita teruskan. Jadi alam ini akwan pun jamak daripada kaunun, kaunani, akwan. Alam-alam ini semua. Karena alam itu kan banyak. Kulluha seluruhnya mutasawiyah, sama aja itu. Bentuk-bentuk alam itu beda-beda, tapi pada hakikatnya sama. Sama dalam hal apa? Fi kauniha aghyaron, tentang keberadaan si akwan itu sebagai aghyar. Apa itu aghyar? Mendindingi hati kita untuk memandang kepada Allah. Wa in kana ba'duha anwaron, sekalipun sebahagian dari akwan itu anwar, dia bercahaya. Dia bisa menunjukkan kita kepada Allah sekalipun, tapi pada hakikatnya dia itu mutasawiyah, sama. Wa tamsiluhu, dan perumpamaan, tamsil daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Ikan. Tamsil daripada Syekh bihimadir roha, dengan himar penggilingan, itu mubalaghah, itu sangat-sangat mubalaghah, bahasa yang sangat-sangat menyentuh, mubalaghah fi takbihi halil amilin, terhadap betapa buruknya keadaan orang-orang yang beramal, ala ru'yatil aghyar, atas pandangan aghyar. Ketika dia memandang kepada aghyar dalam beramal, itulah seburuk-buruk daripada orang yang beramal. Ini ditamsilkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dengan hewan penggilingan, himar penggilingan. Himar itu kan gimana ya? Mencontohkan sesuatu kalau diumpamakan kepada himar itu jelek kali itu. Udahlah, tahu salah kau nyanyi suara kau kayak keledai, itu udah jelek kali itu. Perumpamaan kepada keledai itu udah jelek kali itu. Dongok kali kau kayak keledai, itu pun jelek kali. Memang keledai ini entah dari mana dipandang. Sampai Imam Syafi'i bilang gini, manis taghadhaba falam yaghdha fa huwa himaru. Orang yang pantas marah tapi dia enggak marah, keledainya itu katanya. Maka Imam Syafi'i itu ahli bahasa itu. Ahli bahasa. Imam Syafi'i aja mengumpamakan orang yang pantas marah tapi tak marah itu sama dengan keledai. Jadi keledai itu memang percontohan untuk sesuatu yang takbih. Mubalaghah. Perumpamaan untuk sesuatu yang buruk yang dengan bahasa mubalaghah. Dianggap mubalaghah itu bahasanya. Bahasa yang bagus lah. Kalau bahasa mubalaghah itu bahasa yang bagus. Ketika mengumpamakan himar itu dengan sesuatu yang jelek. Jadi betapa buruknya seorang hamba Allah yang beramal ketika tujuan amal dia itu adalah aghyar, adalah alam ini, adalah makhluk.
bukan Allah. Nauzubillahi min dzalik. Syirik khafi lah. Iya. Syirik khafi. Makanya Nabi mengatakan, sesungguhnya yang paling sangat aku takutkan daripada sesuatu yang aku takutkan adalah syirik khafi. Apa itu ya Rasulullah syirik khafi? Ketika ada muatan selain Allah dalam melakukan amal kepada Allah. Zahir amal itu bagus, semata-mata terkesan ini adalah kesolehan, ketakwaan kepada Allah. Tapi ternyata di dalamnya itu keropos. Sama kayak apalagi kita umpamanya mangga. Di luarnya aduh tergiur awak, mantap kali lah ini. Manis lah ini. Ternyata begitu dikupas busuk, bulat semua, nggak bisa dimakan. Itulah perumpamaan orang yang melakukan amal ketika di dalamnya punya muatan selain Allah. Atau ada lagi yang mengumpamakan seperti bangkai, seperti patung aja. Sesuatu yang kita persembahkan buat Allah itu bangkai. Kira-kira mau Tuhan nerimanya? Jangankan Allah, awak pun tak mau. Gimana Pak Sarul? Dikasih kambing satu, tapi kambing bangkai, udah mati. Bukan disembelih, bangkai. Ini Pak Sarul, ada kambing nih, baru mati kok Pak Sarul. Tapi ini matinya karena sakit, bukan karena disembelih. Itu namanya kau nyuruh aku kerja menanam kambing nih, bukan ngasih kambing kau ketawa. Jadi jangankan kita, jangankan Allah, kita pun tak mau, apalagi Allah. Jadi seperti perumpamaan itulah. Nak kita persembahkan ibadah kita kepada Allah, tapi ibadah yang kita sembahkan itu seperti bangkai, tak bernyawa. Karena keikhlasan dalam sebuah amal itu seperti nyawanya dari sebuah makhluk. Makhluk hidup tuh nyawanya, ruhnya. Jadi ruh dari amal itu ya keikhlasannya. Maka ketika keikhlasan itu hilang, seperti orang yang tak bernyawa. Itu yang kita persembahkan buat Allah. Cemana Allah mau nerimanya? Nauzubillahi min dzalik. Iya. Kalau misalnya kita beribadah itu tujuannya pahala, bagaimana? Masih lebih baik daripada tujuannya alam makhluk. Walaupun bukan berarti itu yang terbaik. Bukan yang terbaik. Tapi kalau tujuannya pahala, bukan juga dibilang ria. Kenapa? Karena memang itu janji Tuhan untuk memotivasi kita, mentarghib kita supaya nafsu tadi gemar. Karena tingkatan nafsu seseorang itu kan beda-beda. Beda-beda. Dia kayaknya masih ditarghib dengan ini. Sama kayak masih, ya kita bilanglah masih kayak masih anak-anak kan. Nunggu ada balennya. Itu ada baliknya itu. Ambilan untukmu. Iya mak. Iya. Berapa mak? Goceng. Iyalah. Pergi cepat dia. Tapi kalau nggak ada baliknya, tak semangat dia. Tapi karena melotot mamaknya, pergi juga. Berarti ini karena takut marah mamaknya ini. Karena takut marah mamaknya. Macam kita. Karena takut neraka Allah masih mau. Jadi ada yang beramal karena takut neraka, ada beramal karena mau surga. Yang beramal karena mau surga kayak anak-anak ada baliknya. Yang beramal karena mamaknya yang mengerjakan suruh mamaknya karena mamaknya melotot, itu seperti orang yang beramal karena takut neraka. Itulah kira-kira. Berarti kalau gitu amal kita masih sekelas anak-anak. Maka belum ikhlas yang terbaik itu. Orang melaksanakan suatu kadang prioritas motivasi itu antara cari harta. Ya. Tinggal sudut. Itu amal. Iya. Itu kembalikan ke hadis itu kan memang setelah Allah itu kan apa man sallallahu alaihi wasallam bahwa ala nuril rabbil. Itu satu pun kita mampu manusia kalau kita amalan Allah. Iya.
Jadi begini, agak sedikit beda. Seorang melakukan amal supaya orang suka, kemudian jadi pemurah kepadanya. Bapak tuh nengok orang yang beramal nih, suka dia. Biasanya kalau udah suka, pemurah tuh bapak tuh. Nah, kalau gitu sembahyang duha laku, sembahyang baca Quran laku, biar bapak tuh tahu kalau aku itu abid ahlil ibadah, karena bapak tuh orang kaya yang suka sama orang yang ibadah. Insyaallah biasanya kalau udah suka bapak tuh nengok orang yang suka ibadah, nah itu kayaknya kucur duitnya itu gampang. Kalau gitu aku beramal aku. Mbak tahu bapak tuh kalau aku juga rajin beramal. Berarti dia melakukan amal mengharapkan balasan dunia lewat bapak itu. Ada orang sholat duha, dia tidak mengharapkan balasan daripada dunia itu dari makhluk, tapi dia mengharapnya dari Allah. Sesuai dengan apa yang dinyatakan Rasulullah, orang yang mau murah rezekinya banyak-banyaklah sholat sunat duha, banyak-banyak baca surah Waqiah. Karena keyakinan dia terhadap apa yang disabdakan Nabi dan kuat harap dia kepada Allah yang Maha Pemurah kepada orang yang mengamalkan ini, sehingga diamalkannya. Ini sama-sama ngarap rezeki ya, ngarap dunia ya. Yang ini juga ngarap dunia, yang ini ngarap dunia. Tapi ada bedanya enggak? Ada. Kalau ini ngarap dunia dari makhluk dengan amal itu. Kalau ini ngarap dunia kepada Allah. Jadi dua hal yang berbeda. Makanya orang sholat duha berharap dia semoga dengan sesuai apa yang disabdakan Nabi dimurahkan Allah rezekiku. Apakah ini dikatakan namanya riya? Enggak. Karena riya itu beramal karena makhluk. Ini bukan karena makhluk, karena Allah. Cuman yang dimintanya dari Allah dengan amal itu bagian yang rendah, bagian dunia. Inilah keikhlasan yang paling rendah ini. Masih lebih baik beramal ingin surga, sifatnya ukhrawi. Karena walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada yang di dunia ini. Jadi dia nggak peduli lagi, udah aku mau dikasih sama enggak dikasih sama Allah Ta'ala bagian rezeki yang dunia ini, itu terserah Allah aja lah. Asal Allah ngasih aku pahala, kemudian ditempatkan Allah aku surga yang terbaik di akhirat. Dia udah gak peduli sama ini lagi. Andai misalnya gak dimurahkan Allah rezekinya, gak berhenti duhanya. Tapi kalau yang tadi begitu gak dikasih, berhenti duhanya. Tapi kalau mengharapkan yang di akhirat, gak dikasih pun yang di dunia ini, gak berhenti dia. Terus saja, sabar dia terus. Karena harapan dia bukan yang di dunia, yang di akhirat. Gitu. Tapi kalau dari sisi etika, kalau hati kita ini sudah selembut-lembut hati, kesadaran kita setinggi-tinggi kesadaran, sebetulnya mengharapkan surga pun gak layak. Takut neraka pun gak layak. Kenapa? Jadi kalau mengharapkan surga baru mau kita ibadah, dijanjikan Allah dulu surga baru mau ibadah. Seandainya Allah tidak menyiapkan surga kepada kita dengan ibadah, lalu kita berhentikankah ibadah itu kepada Allah? Layakkah kita menghentikan ibadah ini hanya karena Allah tidak menjanjikan surga buat kita? Kan gak layak. Sama seperti kita sama orang tua. Seandainya orang tua kita ini kaya, banyak hartanya, lantas disuruhnya kita mengerjakan satu pekerjaan dari salah satu anak cabang perusahaan orang tua tuh. Kau di sana, kau bikin begini. Oke. Seorang anak layakkah mengharapkan gaji dari orang tuanya saat disuruh orang tuanya? Kalau dia mengharapkan gaji dari ayahnya karena dia disuruh ayahnya, apa bedanya dia sama pegawai? Tapi dia sudah anaknya, udah diakuinya itu ayahnya. Dia sudah mengakukan dirinya sebagai anak. Masa anak mengharapkan? Berarti bukan anak. Ketika itu status dia bukan anak, dia pegawai ayahnya. Kalau pegawai berarti berjarak dia sama
sama ayahnya. Kalau dia memposisikan dirinya sebagai pegawai di hadapan ayahnya, berarti berjaraklah dia dengan ayahnya. Tapi kalau dia memposisikan diri sebagai anak dari ayahnya, dia anak sama ayah itu tak berjarak. Ada kedekatan batin yang luar biasa. Maunya begitu kita sama Tuhan. Jadi ya Allah, andai tak kau janjikan surga bagiku, aku tetap beramal. Sepantasnya lah seorang hamba itu mengungkapkan rasa kesyukuran. Aku nak dekat-dekat denganmu ya Allah. Aku bukan karena kau motivasi dengan surgamu sehingga aku mau melakukan amal. Enggak. Aku beramal ini mau mesra-mesraan dengan kau ya Allah. Aku nak dekat-dekat denganmu ya Tuhan. Kedekatan aku denganmu, kenikmatan batinku saat aku dekat denganmu, mesra hatiku bersama denganmu, kau ridho denganku atas kemesraan ini, sama aku itu sudah lebih dari cukup dari bahkan surga sekalipun. Nah, udah lebih tinggi lagi ya, lebih tinggi lagi. Dia nggak peduli lagi, nggak ditengoknya lagi. Surga itu nggak jadi tujuan lagi. Tapi bukan berarti dia nggak butuh surga. Bab minta lain. Jadi kalau udah kita kayak gitulah hati kita, apa kita nggak minta surga? Nabi aja minta surga kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Nah, salah rupanya kalau minta surga. Berapa banyak itu doa-doa yang kita mengharapkan surga? Salah? Enggak. Sama juga kayak kita sama ayah kita. Disuruh ayah kita, aku sedikit pun tidak mengharapkan ada gaji dari ayahku. Dah, tapi di saat kita punya kebutuhan, lalu kita bilang ya, minyak mobil ini udah apa ya? Duitnya lah ya, boleh nggak? Kita butuh, boleh nggak? Boleh. Nggak ada salahnya. Menunjukkan bahwa kita punya kebutuhan, kita hamba. Minta sama Tuhan boleh, tapi jangan minta karena kerja. Nah, itu yang tak boleh. Ya, ayah udah suruh aku ngurus perusahaan itu, gajiku mana? Itu yang tak layak seorang anak kepada ayahnya. Gitu juga lah ya Rob, kau kan sudah menjanjikan surga, aku sudah beramal, berikanlah surgamu kepadaku ya Allah. Ini nagih janji. Nggak sepantasnya, karena tak usah pun ditagih, Allah pasti akan menunaikan janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi adabnya itu yang enggak pas kepada Tuhan. Seperti anak tak beradab sama orang tuanya. Kalau dia tagih minta gaji karena dia sudah disuruh ayahnya. Inilah cemana memposisikan hati kita. Pelan-pelan lah, naik pelan-pelan. Dari tadinya niatan yang paling rendah, naik makom sampai kepada puncak makom itu sendiri. Mudah-mudahan ditolong Allah kita bisa begitu. Melihat di sini bukan melihat dengan mata. Melihat di sini melihat dengan mata hati. Dalam artian bahwa itulah tujuan dia dalam beramal, itu maksudnya. Itulah menjadi tujuan hati dia dalam melakukan amal. Sehingga karena itu jadi tujuan dia dalam melakukan amal, maka yang ditujunya itu menjadi amyar bagi hatinya, sehingga hatinya tidak bisa memandang kepada Allah. Gitu. Jadi apa itu akhyar? Apa saja dari bahagian alam ini yang memalingkan hati kita kepada Allah, itu akhyar.
Nah, akhyar ini disebut hijab yang mendindingi kita daripada Allah. Hijab dia. Makanya tak pernah sampai hati kita memandang kepada Allah ketika memang akhyar itu masih ada. Coba buangkan akhyar itu, baru nampaklah wujud hakiki Allah Subhanahu wa taala dengan mata batin kita. Nah, sehingga yang nyata di hati kita tuh ya kebesaran Allah. Sehingga tempat gantungan kita tuh ya mutlak hanya Allah. Jadi obat itu pun bisa jadi akhyar. Ketika di hati kita lebih tenang, lebih besar harap ketika obat itu ada. Lebih besar harap sembuh ketika obat itu ada. Menjadi berkurang harap kita sembuh ketika obat itu nggak ada. Misalnya ini kalau udah kayak gini penyakitnya Pak, kayaknya nggak obat ini lagi, ini harus ke spesialis. Ya memang kalau spesialis ya maklumlah kita berobat tuh ya lebih mahal, obat-obat yang dikasih juga mahal. Ya Allah, aku tak ada duit untuk semahal itu, kayak mana? Lalu kecilkah harap dia kepada Tuhan untuk sembuh? Dengan karena ketika dia ketiadaan sebab-sebab untuk bisa membelikan obat? Enggak. Kalau menjadi kecil harap dia kepada Allah sehubungan karena tak sanggup dia belikan obatnya, berarti kecenderungan hati dia kepada obat untuk sembuh lebih kuat daripada kecenderungan hatinya Allah yang mampu memberikan kesembuhan tanpa obat. Berarti pegangan dia, pandangan batin dia, tempat gantungan hati dia lebih kuat ke obat itu daripada kepada Allah. Maka kalau gitu obat itu jadi akhyar, mendindingi hati dia kepada Allah. Sehingga keyakinan dia Allah yang maha kuasa, Allah yang seterusnya yang sempurna tadi itu menjadi melemah keyakinan. Padahal nggak boleh begitu sahabat. Ya udah. Wong tujuan kita minum obat, makan obat, beli obat itu untuk apa? Menjalankan perintah. Obat itu masih ciptaan Allah, makhluk tidak bisa menciptakan kesembuhan. Hakikat yang menyembuhkan itu Allah. Kan udah final di sini. Udah deal itu. Bukan obat, bukan. Lalu obat itu apa? Sebab adat yang dibikin Tuhan untuk sembuh sakit kita. Itu sebab adat saja. Hakikat yang menyembuhkan siapa? Allah. Deal, total, 100%. Kuasakah Tuhan tanpa sebab adat untuk menyembuhkan penyakit? Kuasa. Lah kalau kuasa, kenapa kita jadi kurang harapnya kepada Allah hanya karena tak mampu beli obat? Nah, makanya berobat itu, beli obat, usaha berobat itu sekedar menjalankan perintah. Sakit disuruh berobat, habis. Hanya menjalankan perintah, bukan untuk sembuh. Beda ya. Nah, kalau udah makom di sini udah beda. Karena berobat Pak, menjalankan perintah Allah Taala. Supaya sembuh Pak, enggak. Yang menyembuhkan bukan obat Allah. Gimana Mas Arif? Beda ya. Kalau minum obat supaya sembuh, memangnya obat tuh ada kekuatan untuk bisa menyembuhkan? Enggak, kekuatan mutlak itu milik Allah. Jadi berobat itu apa? Menjalankan perintah, titik. Sama kayak kita kerja. Untuk apa bekerja? Supaya dapat duit? Enggak. Hakikat yang ngasih duit rezeki itu Allah. Ada dalam genggaman kuasa Allah, bukan ada pada usaha yang kau bikin. Lalu kenapa bekerja? Menjalankan perintah, titik. Karena disuruh Tuhan kita berusaha. Kullu ya'malu ala syakilati. Habis. Jadi bekerja itu bahagian dari ketaatan kepada Allah. Soal rezeki yang muncul dari sebab kerja ini, itu semua diserahkan kepada Allah. Karena Allah yang kuasa memberikan rezeki, bukan pekerjaanku ini. Kalau memang pekerjaan itu menghasilkan rezeki pada hakikatnya ya, bukan pada adatnya. Pada hakikatnya setiap orang bekerja pasti akan dapat rezeki. Kenyataannya ada orang bekerja, dia juga nggak dapat rezeki. Ditokoi orang, kan bisa aja. Begitu pas gajian lari pemborong. Alah, lemas pulang. Maka jangan sekali-kali kita gantungkan sebuah keberhasilan, sebuah penciptaan itu kepada selain Allah. Karena selain Allah makhluk,
makhluk tak bisa menciptakan apapun. Hakikat sang pencipta hakiki itu adalah Allah. Maka gantungkanlah penciptaan sesuatu itu hanya kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Apabila kita gantungkan kepada selain Allah, maka selain Allah itu jadi aghyar, sehingga mata batin kita jadi melemah melihat Allah. Bisa dipahami kira-kira ini? Memang ilmunya tahu kita Ustaz. Tapi mau ikut juga dia Ustaz. Oh iya. Betul itu, betul. Ikut juga dia. Jadi kata almarhum Nek Guru Suman, walaupun kita belum sampai ke makom itu, kita bilang-bilang, kita baca-baca, supaya apa? Jadi motivasi bagi kita. Bak kepingin waktu membuat hati kita jadi kuat untuk sampai ke makom itu, kemudian ditolong Tuhan kita ke situ. Jadi bandingannya katanya seperti begini, ibarat orang nak manjat kelapa. Sebelum dipanjat, diapain dulu itu? Tengok-tengok dulu. Dikirainya janjangannya. Memang tinggi nih kelapa nih, pohonnya. Tapi karena janjangannya banyak, kelapanya pun banyak. Setiap satu janjang tuh 10. Dikiranya 70, nggak apa-apalah. Keberhasilan yang akan dicapai dengan seiring perjuangan yang akan diberikan kayaknya masih seimbang. Dipanjatnya juga itu. Tapi kalau ditengoknya udah pohonnya tinggi, kocik di atas. Tengok janjangannya pun satu janjang 3 biji, dikira punya cuma 3 janjang 9. Tak sebanding sama resiko yang aku naik. Nggak semangat dia. Jadi kira-kira ini begitulah. Ketika kita merasa lemah, ilmunya udah sampai, tapi mendudukkan itu kok nggak bisa, payah kali. Begitu awak nak dudukkan, mental lagi dia. Mau duduk ke situ, lompat lagi dia. Cuman ini kan lemah kita kan. Nah, ketika lemah, balikkan lagi kepada Allah. Ya Rabb, Engkaulah yang maha kuasa untuk menjadikan aku bisa duduk di makom itu. Aku lemah, aku hambamu, aku tak mampu ya Allah ketika aku sendiri yang mendudukkan diriku. Oleh karena itu kuserahkan diriku kepadamu ya Allah. Engkaulah yang punya kekuatan untuk bisa mendudukkan aku ke makom itu ya Allah. Tolong aku ya Allah. Jangan lupa. Ketika merasa lemah, minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tekad hati memang udah kuat, nak betul-betul ibadah ke Tuhan. Tapi sadarilah, untuk bisa mewujudkan ibadah, kita la haula wala quwata illa billah. Kalau kita sadar la haula wala quwata illa billah, ya teruskan ayatnya. Wa iyyaka nasta'in. Maka zahir syariat menyuruh kita supaya beramal, tapi hakikat syariat melarang kita menyandarkan keberhasilan amal itu dengan usaha kita. Tapi tetap sandarkan itu kepada Allah. Makanya kita minta tolong kepada Allah. Makanya iyyaka na'budu itu syariat, wa iyyaka nasta'in itu hakikat. Antara syariat dan hakikat satukan dia. Supaya kita selamat. Terkait tingkatan keikhlasan seorang mukmin itu, itu ada sampai berapa ya, Pak? Dari dalam hal ibadah tadi, kan ada tingkatan kan, kalau udah sampai kita dikatakanlah di makom itu kan bisa naik lagi kita, ada nggak tingkatnya Oh iya, itu tadilah paling enggak gambaran tadi kan. Ada orang beramal baca surah Waqiah, sholat duha, apa motivasinya? Dia tertarik dengan janji Allah bahwa kalau diamalkan ini Allah akan memberikan dia kemurahan rezeki di dunia ini. Itulah jadi motivasi dia melakukan itu. Pertanyaannya, apakah itu riya? Selanjutnya kita bertanya balik, apakah dia mengharapkan rezeki itu dari makhluk lewat amal itu? Enggak. Mengharapnya ke siapa dia? Kepada Allah. Kalau masih berharap kepada Tuhan tidak dikatakan riya. Karena yang namanya riya itu beramal ingin mendapatkan sesuatu dari makhluk. Ini bukan.
Tapi kalaupun itu dibilang sebuah amal yang ikhlas, keikhlasannya itu mengharapkan sesuatu dari Allah yang paling rendah. Karena dunia, bahagian dunia itu sesuatu yang paling rendah yang dijanjikan Allah. Maka kalau mau ikhlas yang lebih baik, jangan sesuatu yang diharapkannya kepada Allah yang rendah, yang bahagian dunia. Apa itu? Yang tinggi. Apa yang tinggi? Tentu apa yang dijanjikan Allah di akhirat. Berupa surga, terhindar dari azab neraka. Tapi kalau ini juga masih jadi motivasi ibadah kita kepada Allah, kayaknya kurang mesra kita sama Allah. Masih kayak seolah-olah kita jadi pegawainya Allah, mengharapkan sesuatu dari Allah, padahal tanpa pun diniatkan Allah pasti kasih. Tanpa pun kita niatkan bahwa ini amalku supaya masuk surga, gak usah pun kita jadi niatkan, itu pasti dikasih Allah. Karena itu bagian dari janji Allah. Janji baik itu kalau diingkari itu sifat kekurangan. Mustahil Allah memiliki sifat kekurangan. Nah, makanya orang yang beriman dan beramal soleh, yang betul-betul kepada Allah dia melakukan amal itu, dipastikan dia masuk surga. Memandang kepada apakah dia pasti masuk surga, kalau memandang kepada semata-mata amalnya, tidak dijamin dia masuk surga. Tapi kalau dipandang dari sisi janji Allah, bahwa Allah menjanjikan kebaikan kepada hambanya, mustahil Allah mengingkarinya. Maka dengan ini dipastikan orang beriman dan beramal soleh dengan niat yang betul karena Allah, dipastikan masuk surga. Karena kalau nggak dimasukkan surga berarti Allah ingkar atas janjinya. Mengingkari janji kebaikan itu mustahil buat Allah, karena itu merupakan sifat kekurangan. Tak usah Allah lah. Kita bilang sama agen, tolonglah Pak, ini diagenkan lah ini rumah saya. Oh bisa, tapi kan ada presentasinya itu Pak. Kita pahit-pahit aja, jangan nanti di belakang hari kita ribut. Nah, karena macam aku pun tak kerja sendiri, aku buka channel sama kawan-kawan nih, kontak-kontakannya kami. Kalaupun dapat dari situ tidak dimakan sendiri, nah, bagi-bagi rezeki lah sama kawan-kawan. Biasanya berapa Mas Said? Nah, kalau ini Mas Said tanya. Persentase agen 2,5 apa ini? Oh 2,5% ya. Nah, itu memang harga pasaran itu. Oh ya. 2,5%. Jadi dijanjikan Mas Said lah 2,5% kan. Kalau 250 juta berarti 25 juta. Iya. 25 juta ya, banyak juga jadi agen ya. 2,5 juta. 250 juta berarti 2,5 juta. Hah? Oh gitu. 7,5 juta ya. 7,5 juta. 7,5 juta. Nah, itulah yang harus dikasih kan. Tahu-tahu Mas Said baling dia. Nah, baling. Kasihnya 5 juta. Ya Pak, 2,5 juta mana? Udah lah itu udah banyak itu segitu. Kau cuma telepon aja jangan. Bukannya ada kerja berat kali. Mau telepon mau enggak? Kebetulan yang cepat lakunya pula. Biasanya agak lama. Sekali ini cepat. Begitu dibilang sama agen, langsung telepon, sorenya langsung datang pembeli. Langsung deal, malam itu juga harganya. Besok bayaran terus. Dalam hati Mas Said, enak kali jadi agen. Aku setengah mati aku ini. Berapa bulan aku bangunnya ini? Sampai koyak-koyak duitku di sini. Capek pula lagi yang ngawasi anak orang-orang kerjanya. Kau 7,5 juta enak kali, 5 juta aja kasih. Ya Mas Said kayak mana Mas Said? Ya. Modal kau kan cuma telepon, berapa lah itu telepon? Nggak sampai limpul pun habis pulsa kau. Udah banyak itu 5 juta itu. Ya nggak gitulah Mas Said. Kalau cakap itu kan yang dipegang kalau orang kan mulutnya. Mas Said ini ngaji kemana-mana, najir masjid, tapi cakap balik-balik, cemana ini Mas Said?
Kira-kira jadi aib nggak untuk Mas Said? Aib. Kapan-kapan kan asal tolonglah ini udah dikenal sama apa namanya dunia agen ya. dunia agen sudah tahu semua. Jangan mau kalian kalau Mas Said yang nawari katanya. Jadi aib sama kita. Itu kita makhluk tempatnya punya kekurangan, itu pun nggak layak seperti itu. Nah untuk Allah itu mustahil, karena Allah mustahil punya sifat kekurangan. Jadi apa yang dijanjikan Allah dari kebaikan itu pasti ditunaikan Allah, karena mustahil Allah ingkar janji kebaikan, karena itu kekurangan, dan Allah mustahil punya sifat kekurangan. Beda halnya Allah menjanjikan neraka bagi yang melakukan maksiat. Tiba-tiba di akhirat diampuni Allah, dimaafkan kesalahannya, kemudian diterima taubatnya. Kalau ini bukan kekurangan, karena memaafkan orang yang bersalah itu sifat yang terpuji. Jadi kalau misalnya tidak dilaksanakan Tuhan sebagaimana pernyataannya dalam firman-Nya, siapa yang melakukan kejahatan seberat zarrah sekalipun akan dia lihat balasan kejahatan itu. Ternyata nggak dibalas Allah sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya. Semana itu Tuhan, pamplin Tuhan? Enggak, bukan pamplin. Justru Allah ingin tunjukkan kemuliaan daripada sifatnya yang maha pemaaf. Maka memaafkan kesalahan itu bukan sifat kekurangan, tapi bahkan sifat yang terpuji. Itu boleh terjadi. Makanya fayaghfiru lima yasha wa yu'adzibu lima yasha. Ya kalau sudah sampai ke makom ini tak ada lagi itu, udah bulat ke Tuhan itu. Allah lebih layak tempat kita berlindung daripada khodam-khodam ayat itu, karena khodam-khodam ayat itu sendiri pun bahagian daripada sesuatu yang diciptakan Allah. Masa lebih tenang awak kepada khodam daripada kepada Allah? Tapi seandainya sudah kita lindungkan diri kita kepada Allah sebulat-bulat perlindungan, kemudian Allah melindungi kita dengan cara dikirimkannya khodam-khodam tadi, itu bukan yang kita mau, itu yang mau Tuhan. Kalau mau Tuhan terserah Tuhan lah. Jin itu ditaklukkan, jin itu disuruh Tuhan untuk melindungi kita, itu terserah. Kita nggak ada urusan sama jin, kita urusan sama Tuhan. Ternyata Tuhan kirimkan jin itu untuk menyelamatkan kita, itu nggak ada masalah buat kita. Yang jadi salah itu ketika ada perjanjian kita sama si khodam tadi. Khodam, kau jaga-jaga aku ya, sekira-kira datang nanti senjata tajam, kaulah nangkisnya. Datang peluru-peluru itu, kaulah menangkisnya. Siap bos katanya. Siap bos katanya. Memang betul. Piu, ting lah antingnya. Ini Pak Amko yang udah punya ini. Jadi kalau mau yang kayak gini, minta sama Pak Amko, kalau saya nggak punya. Iya, melenting itu. Senjata tajam pun kayak bacok besi. Tadi kayak Gatot Kaca lah. Urati urat besi, balongi balong. Apa Pak? Urat kawat, iya. Walung besi. Pak Januri ini yang penting. Kayak Gatot Kaca lah, uratnya kawat, tulangnya besi, maka tak mempan nih. Pandangan hatinya. Iya, masih akhir itu. Jadi orang yang sampai kepada Allah tuh tidak lagi dipandang. Yang dia lihat ini semua adalah wujud dari berlakunya kuasa Allah, termasuk membuat aku rukuk ini Tuhan nih.
Termasuk menggerakkan aku sembahyang ini Allah, bukan aku yang sembahyang nih, tapi Allah menggerakkan menjadikan aku bisa sembahyang. Tapi jangan dibilang Allah yang sembahyang ya. Diulangnya Allah yang sembahyang nih. Kenapa begitu? Ya iya, orang aku Allah. Habislah itu selesai. Itu udah beda lagi. Dia enggak. Tapi kita sudah bilang la haula wala quwata illa billah, wala quwah wala haul illa billah. Kok kita masih mengklaim di dalam hati kita, aku yang sembahyang, aku yang bergerak, aku yang ruku, aku yang sujud. Kok kita klaim itu keakuan kita, tapi kita bilang la haula. Kalau sudah tidak punya daya dan upaya, berarti bukan kita membikinnya. Illa, kecuali billah, dengan Allah. Hakikatnya Allah menjadikan aku bisa begini. Lalu kok kita klaim aku? Hilangkan keakuan kita, baru nampaklah wujudnya Allah. Baru nampak esanya Allah. Kalau masih kita sandarkan, masih kita sandingkan wujud kita kepada wujud Allah, berarti belum di dalam hati kita esa wujud Allah. Padahal Allah dulu pada azali, sebelum menciptakan apapun, sehingga apapun dan siapapun belum ada. Yang ada ketika itu hanya Allah dengan segala sifat kesempurnaannya. Seperti Allah dulu begitu, fahuwan kama kana. Maka sekarang Allah itu seperti dulu. Maka i'tiqad kita memposisikan jangan wujud yang baharu ini kita samakan dengan wujud Allah yang hakiki, yang qadim lagi baqo. Enggak sebanding. Lenyapkan wujud selain Allah, karena hakikat yang wujud itu cuma wujudnya Allah. Wujud selain Allah, wujuduhu ka'adami. Kenapa dibilang wujuduhu ka'adami? Karena dia wujudnya tergantung kepada kuasa Allah dalam qabdah. Qabdah, genggaman kuasa Allah. Jika Allah ingin melenyapkan wujudnya alam ini, lenyaplah dia. Jika Allah tetap mempertahankan wujud alam ini, maka tetap wujud dia. Maka pada hakikatnya alam ini tidak punya kekuatan untuk mewujudkan diri. Jadi ini nggak bisa jadi pegangan buat kita, nggak bisa jadi sandaran buat kita. Naif, betapa naif kita, betapa jahilnya kita, betapa terdindingnya hati kita ketika hati itu menyandarkan keberhasilan kepada sesuatu yang tidak punya kekuatan. Tetap ke Tuhan tujukanlah. Tapi hati memandang kepada Tuhan bukan meninggalkan syariat. Misalnya lah sakit, bukan obat penyembuhkan, baik aku berobat. Kalau baik kata Tuhan baik, kalau tak baik tak baik, mati dah. Minum obat pun kalau Tuhan belum menghendaki aku baik, mati juga aku minum obat pun. Tak minum obat pun kalau Tuhan bikin aku mati. Ngapain minum obat? Boleh begitu. Berarti dia berhakikat tapi tidak bersyariat. Nanti ujungnya kalau Tuhan menghendaki aku masuk surga, usah pun beramal. Itu ujungnya situ. Kalau Tuhan menghendaki aku masuk surga, yang memasukkan aku surga itu Allah, bukan amal nih. Jadi aku usah beramal. Kalau Tuhan hendak aku masukkan ke surga, masuk surganya aku. Bukannya payah kali Tuhan masukkan ke surga. Bukan mesti harus pakai amal dulu aku, baru Tuhan sanggup menjadikan aku ke surga. Enggak, kuasa Tuhan tanpa amal pun kalau dia mau memasukkan ke surga. Maka tak pusing aku. Enggak beramal pun tak susah-susah. Betul itu. Kan? Kalau sampai ke arah itu dia, waduh bahaya itu. Jadi ini harus kita pisahkan antara sesuatu yang menjadi sebuah keyakinan yang kokoh di hati dengan sebuah perilaku yang harus kita lakukan. Perilaku itu wujud syariat. Sholat itu perintah Allah. Bikin. Soal apakah aku ke surga atau tidak ke surga, tidak kugantungkan dengan sholatku, tapi kugantungkan dengan kemurahan-Mu ya Allah. Hanya kuasamu, hanya kehendakmu menjadikan aku ke surga, bukan amalnya. Jadi kita tidak menggantungkan ke surganya itu dengan amalnya,
tapi semata-mata dengan kemurahan Allah. Itu pandangan batin. Tapi pandangan zahir, ya aku mesti sholat lah. Orang sholat perintah Allah kok. Masa pula aku tinggalkan sholatnya? Mana berani aku meninggalkannya? Marah Allah nanti sama aku ketika aku tidak patuh dan taat kepadanya. Nah, jadi ya sebetulnya ya mudah gitu. Mudah. Asal kita jalankan aja perintah Allah. Ada sesuatu perintah yang harus kita jadikan ke batin, ada sesuatu perintah yang memang itu harus kita lakukan secara zahir. Jadi taat itu ada dua, ada ketaatan zahir, ada ketaatan batin. Taat batin meyakinkan Allah. Taat zahir itu ya menjalankan perintah Allah. Walaupun sebetulnya meyakinkan Allah bahagian dari perintah juga, ya perintah yang batin. Nah, perintah yang batin. Apa perbedaan paham Jabariyah dengan perbedaan wahdatul wujud yang sebagaimana terjadi pada halal? Ya. Kalau Jabariyah itu kan menafikan syariat. Semuanya Allah. Kita hamba tidak punya irodat, tidak punya kudrat, tidak punya pilihan. Ini sebetulnya menolak kenyataan yang kita rasakan. Ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang akan kita lakukan, kita rasakan nggak bahwa kita punya pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu? Kita rasakan nggak itu? Terasa. Nah, kalau Jabariyah memahaminya, hakikat manusia itu tidak punya pilihan. Dia seperti kapas yang diterbangkan angin. Angin yang menerbangkan dia itulah kudrat dan iradatnya Allah. Sementara dia sendiri bagaikan kapas yang tak punya keinginan, tak punya segala macam apapun. Terserah kemana angin menghembuskan dia, ke situ dia bergerak. Sebenarnya yang dikatakan Jabariyah itu bertentangan dengan sesuatu yang dirasakan oleh si hamba. Kenyataannya kita nggak merasakan begitu. Nah, jadi kalau Jabariyah mengiktikadkannya begitu. Makanya iktikad Jabariyah ini dol, sesat, menafikan syariat akhirnya. Oke. Kalau wihdatul wujud yang dimaksud itu pandangan batin yang tanpa menafikan syariat. Halas itu sembahyang nggak? Sembahyang dia. Melakukan syariat zahir nggak? Syariat zahir. Nah, cuman dia memandang kepada bahwa hakikat wujud yang sebenarnya itu satu. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali bahkan ada riwayat yang menyebutkan kalau Halas itu hidup di zaman kuku bela dia. Cuman apa yang dikatakan oleh Al-Halas ini di kondisi dia kan mabuk kepada Tuhan gitu, sehingga kondisi batin yang tak stabil, yang tidak menyelaraskan sampai ke yang lahir. Ini cakap, yang orang mabuk itu kan ngelantur. Yang dikhawatirkan bukan halasnya sebetulnya. Yang dikhawatirkan orang memahami cakap halas itu jadi salah. Karena ini sangat membahayakan, akhirnya diputuskanlah halas dihukum mati. Yang menghukum mati itu salah enggak? Sebetulnya enggak salah juga, demi untuk menyelamatkan akidah orang awam terutama yang tak mampu memahamkan apa yang disakapkan halas. Sementara halasnya sendiri ya kita nggak bisa sesatkan. Maka kata Imam Ghazali seperti itu. Jadi sudah itu kata Imam Maliki ya. Itulah orang yang memahami syariat. Hakikat tanpa syariat itulah Jabariyah. Iya, bisa juga walaupun tak pas betul.
Bisa. Bersyariat berarti karena makna bersyariat di situ artinya hati dia mengiktikadkan bahwa amal dia itulah yang memasukkan dia ke surga misalnya. Karena qadariyah itu meyakini bahwa yang menciptakan atas dirinya itu adalah kudrat yang ada pada dirinya yang diciptakan Allah. Jadi kudrat yang ada pada dirinya itulah yang menjadikan, itulah yang menciptakan baik dan buruk. Maka Allah kudrat dan iradatnya pasif. Allah nggak ikut campur lagi. Sudah dikasih Allah kudrat pada si hamba, ya udah terserah hamba menggunakan kudrat itu. Kalau mau dibikinnya baik, dia kasih pahala. Kalau dia mau menggunakan kepada kejahatan, dia dikasih dosa. Nah, itu qadariyah. Kalau jabariyah sama sekali dia tidak mengakui ada kudrat yang dikasih Tuhan. Semua sudah Tuhan, aku nggak ada pilihan apa-apa, hamba nggak punya pilihan apa-apa, udah Allah semualah itu. Nah, ahlu sunnah wal jamaah berada di tengah-tengah itu. Jabariyah tidak, qadariyah pun tidak. Kalau jabariyah itu menafikan adanya kudrat dan iradat pada diri si hamba, kalau ahlu sunnah wal jamaah mengakui kita dikasih Allah kemampuan untuk memilih. Maka wajib kita memilih yang baik-baik, jangan dipilih yang buruk-buruk. Ketika kita pilih yang baik didosai, ketika kita pilih yang buruk ya ketika kita pilih yang baik dipahalai, ketika kita pilih yang buruk ya didosai. Adapun hakikat menciptakan apa yang kita pilih, kalau qadariyah ya kudrat itu sendiri pada diri hamba. Kalau kita enggak, hakikat yang menjadikan apa yang kita pilih bukan kudrat kita, tapi kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Hadis itulah bedanya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan juga Allah yang menciptakan apa yang kamu lakukan. Jadi bukan kita bukan kudrat kita yang dikasih Allah itu yang melakukan, tapi Allah lah yang menjadikan apa yang kita lakukan. Jadi kenapa itu dikatakan perbuatan kita, dinisbahkan satu perbuatan kepada si hamba berdasarkan karena ada kudrat hamba, ada iradat hamba yang memilih itu. Maka dinisbahkanlah dia kepada hamba, tidak kepada Tuhan. Tapi pada hakikatnya hak cipta itu milik Allah. Tapi dinisbahkan itu kepada hamba bukan kepada hakikat penciptaannya, tapi kepada usaha dari si hamba itu untuk memilih. Itulah makanya dinisbahkan itu kepada perbuatan hamba. Jadi siapa yang sembahyang tuh? Saya. Kalau memandang nisbah kepada adanya ikhtiar dia. Tapi kalau memandang kepada hakikat, siapa menjadikan si hamba itu bisa sembahyang? Allah. Bukan kudrat si hamba, Allah. Tapi ketika ditanya, siapa yang sembahyang tuh? Bukan bilang yang sembahyang itu Allah, enggak. Yang sembahyang ya si hamba. Kenapa kok dinisbahkan kepada hamba sembahyang tuh? Karena ada niatan si hamba tuh, ada ikhtiar hamba tuh nak sholat. Maka dinisbahkanlah perbuatan itu kepada hamba sehingga dipahalai dia dengan dasar ikhtiarnya kepada sholat tuh. Tapi siapa hakikat menjadikan si hamba itu mampu mengerjakan sholat? Itu Allah. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Kalau qadariyah semuanya serba Allah. Habis bulat-bulat. Kalau qadariyah semuanya serba hamba. Gitu. Nak baik kau bikinlah, aku udah kasih kau kudrat. Terserah kau lah, pilihanlah sama kau. Bikinlah yang baik-baik itu dengan kudrat yang aku kasih. Jadi qadariyah itu meyakini kudratnya si hamba yang dikasih Allah itulah yang mencipta. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah enggak, hak cipta itu mutlak milik Allah. Tapi dikasih Allah pilihan kepada si hamba, itu tempat si hamba layak untuk mendapatkan balasan dari apa yang terjadi pada diri si hamba. Kalau baik, in khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Situ dia tempat taklif dia. Untuk mencapai hakikat fana, apakah terpandang istilahnya tugas hamba itu?
Kalau sudah fana tak nampak lagi kudrat dirinya, wujud dirinya tak nampak lagi, yang nampak itu wujudnya Allah. Itu kalau sudah fana. Nah, kalau masih terlihat lagi keakuannya, maka belum fana namanya. Nah, kalau udah fana itu udah nggak nampak lagi. Nah, kayak orang apalah, kayak orang mabuk, emaknya yang datang pun sangkanya si perempuan yang dimabuinya. Cemana lah pula, aku makan ingat kau, aku tidur ingat, aku minum ingat kau, pokoknya semua ingat kau. Nah, kalau udah kayak gini, kayak si Laila sama Laila Majnun. Nah, ya udahlah, itu aja lah ingatannya. Nah, jadi yang lain pun nggak nampak tuh, dia aja. Nah, yang lain tak ada, asal dia ada sudah cukup sama, kan gitu. Yang lain ada, tapi dia nggak ada, itu masih menggelisahkan hatiku. Gitu kan Jamal, kalau lagi mabuk. Nah, lagi mabuk. Udah ada banyak yang datang nih, tapi yang dianya belum datang. Gini juga. Ustaz Saiful. Begitu datang dia, yang lain usah datang nggak apa-apa, sudah datang. Nah, kalau udah kayak begini ke Tuhan, semana itu Ustaz Saiful? Nah, ke Tuhan lagi tuh Ustaz Saiful. Nah. Ini masalah yang pertama, kalau melakukan misalnya orang tua, boleh nggak kita panggil selain misalnya kelompoknya kan ayah atau adik atau lain, misalnya kan kadang-kadang bos gitu kan, ada juga seperti itu. Nah, kemudian yang kedua kan ada apa perbedaan satu iman, yakin dan hakul yakin. Jam berapa udah? Karena pertanyaannya banyak. Setengah 12, setengah 11. Lewat 11 kurang 12. Dipaskan jam 12 lah, jam 11 ya. Kalau panggilan ini tuntutan agama, tentu janganlah kita panggil ayah itu dengan panggilan yang terkesan kurang layak. Kalau bos itu walaupun akhirnya itu udah biasa dibikin, tapi kayaknya itu nggak layak dalam pandangan agama. Masa manggil ayahnya bos? Nah, bahasa yang santun tentu ayah, jangan bos. Nah, cuman kadang-kadang mulut awak pun sering tuh, mana bos kau? Terakhir aneh aku itu, belum bisa aku pergi bang, kenapa? Bos masih di rumah. Nah, nggak cocok, jangan bos lah. Nah. Tentang yakin ini mah ada istilahnya yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Sekedar contoh aja lah perumpamaan, walaupun tidak begini sebenarnya, tapi perumpamaan aja. Dibilang orang, api itu panas itu kalau tersentuh ke badan. Yakin nggak kita? Yakin. Yang kedua, nampak kita orang kakinya kena api, lompat-lompat, Allah panas Allah. Itu bukan yakin lagi, itu ainul yakin. Yang ketiga, awak yang kena. Oh betul rupanya panas api itu. Kalau itu apa namanya? Itu hakul yakin. Itulah kira-kira. Maka orang yang belum merasakan apa yang diyakini belum sampai ke hakul yakin. Baru kata orang, tapi dia percaya. Itu yakin. Nampak dia yang diyakininya itu ainul yakin. Dirasakannya yang diyakininya, itu baru hakul yakin. Itulah kira-kira. Jadi tingkat iman pun ada begitu. Ada yakin, ainul yakin, hakul yakin. Jadi masalah yakin ini kembali pada rasa. Iya, dirasakannya, dibuktikannya dengan kenyataan yang dirasakannya. Iya. Kalau tadi kan rasa jasmani perumpamaannya, seperti rasa jasmani perumpamaannya, rasa batini pun begitulah.
belum sampai. Iya. Tapi bukan syirik yang mengeluarkan dia dari iman tuh enggak. Masih nampak wujud yang lain selain wujud Allah. Berarti belum sahih betul hati dia mengesahkan Allah. Dalam pandangan tasawuf ya, bukan dalam pandangan tauhid. Kalau pandangan tauhid tidak mengesahkan Allah kafir. Nah, ini dalam pandangan tasawuf. Masih nampak dia lagi wujud selain Allah. Tapi kalau sudah betul-betul dia di dalamnya bersih, yang nampak itu hanya wujud Allah. Nggak nampaknya dia lagi yang sembahyang itu. Yang nampak Allah menggerakkan aku bisa sembahyang. Nah, sehingga yang ada kesyukuran. Alhamdulillah ya Allah, Kau masih berikan aku kemampuan untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah. Nah, kira-kira dipuji orang lah dia setelah sholat. Oh, subhanallah, Ustadz Husni sembayangnya aku tengok awak 4 rakaat 3 menit, beliau 2 rakaat 30 menit. Masya Allah, subhanallah. Kira-kira goyang-goyang lagi di dalam itu kalau sudah sampai ke makom ini? Enggak, karena dia enggak mengakui dia punya. Enggak ada goyang, enggak ada. Sama kayak kita naik kereta, pinjam kereta orang. Memang baru sebulan dari showroom dipinjami. Bukan dipinjami lah, kita disuruh bawa, dia bonceng di belakang. Nah, kata Mas Said, bawalah ini. Ya segan lah kok, kereta baru Mas Said. Udah, apa yang nyuruh? Udah, Mas Said di belakang. Kira-kira kita yang bawa. Dibilang orang lah, diam-diam beli kereta baru nih gitu. Ada kira-kira bangga? Iyalah gitu. Yang punya di belakang ini. Malu awak. Nah, selama kita sadar bahwa ini bukan punya kereta kita, selama kita sadar yang punya kereta itu di belakang kita, maka di dalam hati kita, mulut kita pun tak berani macam-macam. Gitu juga lah. Selama kita sadar yang bikin kita sholat ini bukan kita tapi hakikatnya Allah. Selama kita sadar Allah memantau terus isi hati kita. Ketika kita punya rasa yang lain, Allah tahu, dipantau terus sama Allah. Selama kita sadar begitu, maka tak ada di situ, nggak ada. Nah, takut kita mengklaim sesuatu yang bukan punya kita. Seginilah dulu ya, panjang-panjang jangan lupa. Nah, mudah-mudahan apa yang kita kaji insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a وعلما نافعا وعلما نافعا وعملا مقبولا وتوبة نصوحا وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا جميلا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله